وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul sama-sama di majelis ilmu jelang berbuka ini. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan membaca Al-Quran bersama-sama. Maka dibuka surat Saba ayat 15 ya. Kemarin kita sudah bahas kalian Pak mau dibahas surat Saba dugi ayat 14. Maka saat ini dibuka surat Saba surat nomor 34 ayatipun nomor 15. Sampun kepake? Monggo kita mulai sareng-sareng bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'a'radu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min
وسدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai kita baca dari surat Saba ayat 15 sampai ayat 22. Nah, di ayat ini Allah mengisahkan kepada kita kisah mengenai kaum Saba. Siapakah kaum Saba itu? Allah berkata, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba ada kebesaran Allah di tempat kediaman mereka. Jadi Saba ini adalah salah seorang suatu kaum Arab yang tinggalnya itu di daerah Yaman. Maka apa tanda yang Allah berikan kepada mereka? Allah menjadikan negeri mereka itu negeri yang subur. Maka Ibnu Katsir menuliskan bahwa saat itu di Sabah kerajaannya di sana itu membangun sebuah bendungan yang besar, yaitu bendungannya itu di antara dua gunung, ya, dibuat sebuah bendungan yang menampung air, sehingga dengan air bendungan itu bisa mengairi lembah dan sawah-sawah mereka. Enggaknya mereka bisa menanam segala macam pohon, buah yang hasilnya itu sangat berlimpah.
Maka jannatani an yamini wa shimal, yaitu dua kebun an yaminin di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kulu mir rizki rabbikum, maka makanlah dari rezeki Tuhanmu, washkurulah, maka bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerimu adalah negeri yang baik, yang nyaman, dan Tuhan mengampuninya. Maka Ibnu Katsir menuliskan bahwa para ulama salaf, salah satunya adalah Qatadah, menyebutkan bahwa saking suburnya Sabah itu ada seorang perempuan itu yang membawa apa ya misalnya keranjang, keranjang bambu itu apa? Saya biasanya Mbak ibu jualan bakul ya, bakul bambu, bakul ya. Itu super istilahnya apa? Ya keranjang buah, keranjang bambu itu ditaruh di atas kepalanya, maka buahnya yang jatuh. Nah, ini nggak penting ya, cuma nunggu buah yang jatuh. Jadi jalan itu nunggu buah yang jatuh itu sudah bisa penuh. Saking suburnya, saking rindangnya. Maka ini bendungannya namanya bendungan Ma'arib, suatu tanah yang letaknya di sekitar San'a, jaraknya 3 hari perjalanan. Yang lain mengatakan bahwa tanah ini tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada serangga-serangga mengganggu, itu tidak ada. Cuacanya bagus dan orang-orangnya itu sehat-sehat semua. Jadi Allah memberi nikmat kepada mereka dan memberi berkah kepada mereka. Maka kata Allah, kulu min rizqi rabbikum, ini sudah dikasih rezeki, silakan dimakan, tapi jangan lupa washkurulah, setelah menikmati rezeki jangan lupa bersyukur. Maka Allah itu meminta kepada kita dari setiap nikmat yang sudah diberikan kepada kita adalah untuk bersyukur. Maka apa yang disebut dengan bersyukur? Bagaimana kita ini kok sudah bisa disebut bersyukur? Ketika kita menggunakan nikmat yang kita dapat untuk perbuatan yang baik, untuk perbuatan yang bermanfaat. Misalkan kita sudah dikasih nikmat badan yang sehat, mata yang sehat, tangan yang sehat, kaki yang sehat, maka bagaimana kita memakai nikmat tersebut? Apakah mata digunakan untuk melihat sesuatu yang terlarang? Apakah tangannya digunakan untuk mengambil hak atau mengambil harta yang bukan haknya? Apakah kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang haram? Maka kalau seperti itu berarti bukan termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka Allah menyebutkan bahwa tanahnya itu saking berkahnya disebutkan baldatun thayyibah, negeri yang baik. Nah, ini sering sekali disebutkan oleh para ulama, para pemimpin, para kiai bahwa bagaimana kita menjadikan negeri kita, target negeri kita adalah negeri kita menjadi ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maksudnya apa? Bahwa negerinya itu baik dari segi dunia, baik dari segi kenikmatan fisiknya, dari segi teknologinya, dari segi pertaniannya itu maju, tapi jangan lupa wa rabbun ghafur, Tuhan itu mengampuninya. Berarti apa? Baik juga dalam segi akhiratnya, dari segi ibadahnya. Dan ini juga yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah minta kepada kaum Saba, wahai kaum Saba, ini loh sudah aku kasih nikmat, sudah aku kasih harta, sudah aku kasih makanan yang banyak. Ya aku cuma minta hendaklah beribadah kepadaku, untuk menyembah Allah, untuk tidak membuat kesyirikan kepada Allah. Akan tapi Allah menyebutkan fa'aradu, maka mereka itu berpaling, maka mereka itu meninggalkan agama tauhid, meninggalkan kesyukuran kepada Allah dan mulai menyembah matahari. Seperti kisahnya kaum Bilqis, bagaimana ketika Hudhud itu datang, melihat kaum Saba, kaumnya Ratu Bilqis, bahwa mereka itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyembah matahari. Maka Allah, bagaimana akhirnya bahasan Allah kepada mereka? Fa arsalna alaihim sailal arimi, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Maka catatan kakinya adalah banjir yang besar ini terjadi karena damnya atau bendungannya itu runtuh. Maka Ibnu Katsir menuliskan bahwa Qatadah menyebutkan bahwa Allah itu menurunkan azab kepada mereka dengan mengutus tikus yang besar, pengerat yang besar untuk melubangi bendungannya, membuat lubang sehingga ketika bendungannya bocor kemudian runtuh, akhirnya air yang tertampung itu menjadi air bah dan menghancurkan seluruh negeri Sabah tersebut. Ya bayangkan saja ya, kan itu bendungan yang sangat besar ya. Karena Allah kan menyebutkan dalam tafsir disebutkan bahwa bendungannya itu menghubungkan dua buah gunung. Tak ganti ya. Cek ganti saya ini jago boten panggung. Nah, Allah menyebut di dalam tafsir disebutkan bahwa bendungannya itu menghubungkan dua buah gunung. Jadi kan air yang ditampung itu sangat luar biasa. Nek mau melihat gambarannya itu Pak bisa melihat bendungan Denver, itu namanya yang ada di Amerika. Ini merupakan bendungan tertinggi di dunia. Tingginya itu sampai berapa ratus meter ya, 200 sampai 100 berapa gitu. Jadi benar-benar besar. Maka bayangkan air bah yang sebesar itu menghantam negeri mereka, menghanyutkan sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka, hingga Allah katakan wa badalnahum, dan Allah mengganti untuk mereka bijannataihim, yaitu kedua kebun mereka, jannataini dengan dua kebun, dawatai ukuli khamtin yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, wa aslin dan pohon asel, wa syai'im min sidrin qalil dan sedikit pohon sidr. Maka pohon asel itu adalah sejenis pohon cemara dan pohon sidr itu adalah pohon bidara. Maka karena banjir itu seluruh kebun mereka itu hancur, ya, seluruh buah-buahan mereka itu lenyap, taman-taman yang indah, pohon-pohon yang rindang itu semuanya hancur lebur. Hingga yang tersisa apa? Yang tersisa hanya tumbuhan-tumbuhan yang pahit, yang tidak bisa dimakan, dan pohon asel tadi ya jenis
cemara, wasidren, dan pohon bidara. Dan kita lihat kan kalau pohon cemara itu kan nggak bisa diolah gitu Pak. Pohon cemara itu kan daunnya kecil, cuma kayak jarum-jarum, lancip. Bidara juga sama. Bidara itu kan paling kalau mau digunakan untuk wangian gitu, direndam. Itu kan kalau mau dikonsumsi itu tidak bisa. Bayangkan, dari negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang menghasilkan banyak hasil bumi, karena kedurhakaan mereka, karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan mudah menghancurkan mereka. Dengan mudah Allah mengganti kenikmatan mereka dengan kesengsaraan. Ayat 17, dzalika jazainahum bima kafaru, maka demikian itulah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Wa hal mujazi illal kafirun, dan tidaklah kami menjatuhkan azab itu melainkan kepada orang-orang yang kafir. Nah, ini seperti inilah Allah itu membalas, memberi azab kepada orang-orang yang ingkar. Seberapapun kuat mereka, seberapapun hebat kelihatannya di dunia, itu Allah dengan mudah membalikkan kekuatan mereka. Yang semulanya mereka itu kaum yang kuat, kaum yang super power gitu bahasanya gitu, penguasa dunia. Itu ketika azab Allah turun, mereka itu langsung binasa semuanya. Dari negeri yang terkaya langsung menjadi negeri yang termiskin. Dan Allah menekankan, Allah itu tidak memberi azab kecuali hanya kepada kaum yang kafir. Maksudnya apa kaum yang kafir? Berarti ini kaum yang sudah ingkar, kemudian sudah ada yang mengingatkan, sudah ada yang mengajak, tapi mereka tidak mau taat. Lah, berarti kan kadang-kadang ada azab yang turun sementara di dalamnya itu ada tercampur orang kafir dan orang mukmin. Lah, kenapa orang mukminnya kok tetap diberi azab? Maka biasanya kok orang mukminnya itu masih kena karena orang mukmin yang di sana itu sudah putus asa, sudah tidak mau berdakwah, sudah EGP. Kata EGP ya Pak, emang gue pikirin. Ya sudah, cuek saja, dia mau maksiat terserah, dia mau ibadah terserah. Akhirnya kalau sudah seperti ini, kemaksiatan merajalela, ya sudah, tinggal tunggu hukuman Allah itu datang. Tapi insya Allah selama masih ada kaum mukminin yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah dari kemungkaran, maka insya Allah Allah tidak akan menurunkan hukuman kepada kaum tersebut. Kemudian Allah berfirman dalam ayat 18, wa ja'alna bainahum, dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah, wa bainal qura, dan negeri-negeri yang kami berkahi, allati barakna, yang kami berkahi, beberapa fiha quran dawahirah, beberapa negeri yang berdekatan, wa qaddarna fiha sayr, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan, siru fiha, maka berjalanlah kamu di dalamnya, layaliya wa ayyaman aminin, di pedalaman dan siang hari dengan aman. Maka catatan kakinya ini, negeri yang berada di Syam karena kesuburannya, dan negeri-negeri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman pada siang dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapati kesulitan.
Maka Allah itu tidak hanya memberikan kenikmatan kepada negeri Syam, tapi negeri Sabah, tapi juga memberikan kenikmatan untuk di negeri Syam dan di negeri-negeri yang menjadi jalan perdagangan di antara keduanya. Maka Syam dan Yaman ini memang sudah menjadi pusat perdagangan sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum Rasulullah itu lahir, ya, dari awal-awal orang Arab itu sudah ada jalan perdagangan antara Yaman dan Syam. Maka biasanya itu kalau kaum Arab, kaum Quraisy Arab itu kalau kafilah dagang ketika musim panas itu datangnya ke Yaman. Jadi yang saat itu tidak terlalu panas, ketika musim panas datangnya ke Syam. Ya saat itu tidak terlalu panas, ketika musim dingin datangnya ke Yaman yang tidak terlalu dingin. Dan Allah memberikan berkah kepada mereka sehingga ketika orang berjalan di jalan perdagangan tersebut itu bisa berjalan dengan aman, tidak ada gangguan, tidak ada perampokan, tidak pernah kekurangan air dan bekal perjalanan. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbana ba'id baina asfarina, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Maka maksudnya adalah mereka memohon supaya kota-kota yang berdekatan itu supaya dihapuskan. Jadi maksudnya supaya perjalanan itu jauh lebih susah sehingga biayanya lebih mahal sehingga mereka itu bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Jadi mereka tidak mau mengapresiasi nikmat yang sudah Allah berikan sehingga meminta yang lebih. Wadolamu anfusahum, maka mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Faja'alnahum ahadifa, dan kami menjadikan mereka bahan pembicaraan. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tadi bahwa permintaan mereka itu bahwa meminta supaya perjalanannya lebih susah, perjalanan tidak ada tempat peristirahatan, perjalanannya lebih berbahaya. Itu kan mereka itu kan membawa kedzaliman, membawa kerugian bagi diri mereka sendiri. Akhirnya Allah katakan, maka Allah menjadikan kaum Sabah ini menjadi bahan pembicaraan, maksudnya itu menjadi kisah yang menjadi pembelajaran bagi kaum-kaum setelahnya, yang menjadi peringatan bagi kita dan kaum-kaum yang lain bagaimana nasib kaum yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sehingga mereka itu dari kaum yang sangat kaya, sangat sukses, ya, punya kekuatan yang besar, ketika Allah hancurkan mereka itu tidak punya apa-apa. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya di dalam itu ada tanda-tanda likulli sabarin syakur, bagi setiap orang sabar dan bersyukur. Walaqad saddaqa alaihim iblis, dan sungguh iblis telah menyaksikan terhadap mereka dhannahu, kebenaran sangkaannya,
fattaba'uhu, maka mereka mengikutinya, illa fariqam minal mu'minin, kecuali sebagian dari kaum mukminin. Maka di sini Allah menjelaskan bahwa ketika iblis itu bahwa ketika mereka itu kan memiliki sangkaan-sangkaan seperti sangkaan bagaimana bahwa Allah itu tidak memberikan rahmat, bahwa sangkaan bagaimana hari akhir itu tidak ada, pahala itu tidak ada, dosa itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Maka iblis itu membenarkan persangkaan mereka, iblis itu membesarkan apa yang mereka kira itu kebenaran, sehingga mereka itu tersesat ke dalam kesesatan mereka, jatuh kepada kezaliman, jatuh kepada kesyirikan, sehingga mereka tersesat. Dan Allah katakan hanya sebagian yang bisa selamat dari godaan iblis tersebut. Jadi karena sudah masuk waktu maghrib ya, saya coba sampai di sini. Moga sebelum kita berbuka, kita baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dama'u wa salatul wudu wa sabatal ajru insyaallah. La hidayah wa tawalinaya aul marhabi wa maistun fastabiqul khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.